Shalom, selamat pagi anak-anak Eagle Generation. Bagaimana kabarnya? Semua baik semua ya? Semua sehat? Puji Tuhan. Ya, pagi ini Bapak Gembala mau pesan sama anak-anak. Ayo perhatikan ya. Yang pertama, Bapak Gembala pesan ada satu anjuran untuk tinggal di rumah saja. Nah, ayo anak-anak tinggal di rumah saja atau justru malah banyak keluar, main-main dan seterusnya. Ya, ayo banyak tinggal di rumah. Kalau memang harus keluar, anak-anak jangan lupa pakai masker. Ya, sekali lagi saya ingatkan, pakai masker. Tolong Bapak Ibu perhatikan anak-anak, kalau mereka keluar harus pakai masker. Karena anak-anak itu rentan sekali, ya. Nah, yang kedua, pesan Bapak Gembala harus jaga kebersihan, yaitu harus sering-sering cuci tangan dengan sabun, ya, cuci tangan dengan sabun. Kalau habis keluar, ya, cuci kaki, cuci tangan. Sebelum makan juga cuci tangan dengan sabun. Jadi harus jaga kebersihan. Yang ketiga, punya atau istirahat yang cukup. Jadi anak-anak jangan main terus. Kalau main terus nanti capek, itu mudah kena penyakit. Makanya perlu istirahat yang cukup, ya. Kalau malam tidak boleh tidur sampai malam baru tidur, ya, harus dijaga. Yang keempat, yang terakhir ya untuk pagi ini Bapak Gembala pesen banyak minum air putih, ya. Sekali lagi, banyak minum apa? Air putih. Itu harus banyak minum itu. Di samping itu bisa juga dibantu yaitu minum vitamin C, ya, minum vitamin C dan E. Nah, vitamin E itu banyak terdapat di dalam buah-buahan. Untuk apa? Supaya kekebalan tubuh itu meningkat. Ya, itu pesan Bapak Gembala ya anak-anak, ayo perhatikan dan lakukan. Tuhan memberkati dan selamat beribadah. Ayo sungguh-sungguh ya beribadah. Puji Tuhan. Sekali lagi saya katakan Tuhan memberkati anak-anak semua. Semangat dan tetap setia. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak harap adik-adik semuanya di rumah masih tetap sehat, terus kumpul sama keluarga. Pagi hari ini kita ibadah online lagi ya adik-adik. Yuk kita sebelum memulai ibadah kita berdoa dulu. Yuk kita tangannya dilipat, matanya ditutup. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pagi hari ini. Sebentar kami akan melakukan ibadah online. Kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita bangkit berdiri yuk, kita bangkit berdiri. Terus kalau ada teman-temannya yang ikut atau kakaknya, adiknya, terus ada orang tuanya, papa, mama, yuk diajak juga ikut berdiri, ikut ibadah online pagi hari ini ya adik-adik. Yuk kita akan pujikan satu pujian. Halo, hello, hola. Halo, halo,
adik-adik, kita sudah pujikan pujian halo halo hola. Ya, kakak mau tanya hari ini, apa kabar? Nanti jawabannya adik-adik, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, oke, siap semuanya? Siap ya? Oke, semuanya, orang tuanya juga ikutan ya, papa, mama, kakak, adik ikutan juga ya. Yuk, kakak tanya ya. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, luar biasa sekali. Yuk kita akan pujian yang kedua ya. Tetap bangkit berdiri, jangan duduk. Oke? Yuk kita akan pujikan lagi. Pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya adik-adik sudah capek belum? Oh belum ya, silakan duduk dulu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Oke, kita mau berdoa dulu. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kami hikmat, juga Engkau memberkati yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Jumpa lagi bersama Kak Yulia pada pagi hari ini. Dan siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap mendengarkan firman Tuhan, tandanya di sebelahnya adik-adik, khususnya buat adik-adik yang sudah bisa baca, harus ada Alkitab. Kayak yang Kak Yulia punya sekarang. Ya, usahakan pakai Alkitab, bukan pakai handphone. Sudah siap? Kalau sudah siap, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan
Kak Yulia kasih tema pada pagi hari ini tentang lucky to have Jesus. Beruntung punya Tuhan Yesus. Nah, beruntung punya Tuhan Yesus. Beruntung itu apa sih Kak Yulia? Gimana itu caranya kita bisa beruntung? Atau untung itu apa? Nah, beruntung itu apa? Kak Yulia mau kasih contoh ya sebelumnya. Beruntung itu adalah bernasib baik, selalu berhasil, nggak pernah salah. Nah, itu orang-orang pilihan loh yang bisa beruntung. Kak Yulia mau kasih contoh. Yang pertama, siapa di sini yang pernah mengharapkan sesuatu, kepingin sesuatu? Masih di dalam hati, aku kok kepingin maem kue donat itu. Nah, ternyata belum bilang sama papa mama, tiba-tiba waktu papa pulang dari kerja, papa bawa donat. Nah, ternyata donat yang kita kepingini itu adalah donat yang tadi kita sudah pikirkan. Nah, itu adalah orang beruntung. Pasti dalam hati kita bilang, untung selamat aja aku gak beli donat. Nah, gitu. Yang kedua, Kak Yula kasih contoh lagi. Siapa di sini yang pernah waktu naik sepeda motor dibonceng? Atau adik-adik pernah naik sepeda pancal? Tiba-tiba waktu jalan, waktu mengendarai dengan benar, ada orang yang nyalip adik-adik. Langsung adik-adik ngerem. Atau orang tuanya adik-adik ngerem dan adik-adik nggak apa-apa. Nah, pasti adik-adik bilang, oh selamat, untung aku nggak apa-apa. Nah, gitu adik-adik ya. Itu adalah orang-orang yang beruntung. Kita nggak usah usaha supaya dapat kebaikan, tapi kita sudah mendapat kebaikan. Yang ketiga, ada Kak Yula kasih contoh lagi. Misalnya nih adik-adik udah bangun kesiangan. Waduh, jam berapa ini? Nah, udah bangun kesiangan. Waduh, udah jam 6:30. Akhirnya nggak mandi, berangkat ke sekolah, lari. Sudah sampai sekolah lupa lah kok kalau ada PR. Nah, terus bilang, waduh ya apa ini? Gurunya galak lagi. Ternyata beberapa menit kemudian ada pengumuman, hari ini jam kosong. Nah, kalau kayak gitu beruntung gak namanya? Nah, kalau kayak gitu beruntung tapi yang tidak bertanggung jawab. Adik-adik gak boleh loh ya kayak gitu, harus bertanggung jawab sama dirinya. Nah, sebelum Kak Yulia lanjutkan, hari ini Kak Yulia bercerita ditemani oleh satu kakak. Oke? Kakak panggil ya, sini Kak. Nah, siapa ini? Kak Sevanya yang guru kelas Benyamin. Adik-adik yang kecil-kecil pasti tahu. Hai dulu sama Kak Sevanya, hai. Kak Sevanya hari ini pakai apa kok pakai putih-putih? Dia jadi Tuhan Yesus adik-adik. Tadi tema kita apa? Beruntung kita punya Tuhan Yesus. Kenapa? Yang pertama, nah dipakai Kak. Karena Tuhan Yesus adalah juru selamat. Yohanes 3 ayat 16, yang hafal ngomong sama Kak Yulia. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menjadi siapa? Juru selamat kita semua. Bersyukurlah adik-adik, kita beruntung punya Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Kalau kita sudah diselamatkan, kita bisa bersyukur. Gimana caranya kita bisa bersyukur? Kita bisa berbuat baik kepada sesama. Kita bisa mengasihi teman-teman kita, terutama teman-teman kita yang membutuhkan. Dan banyak kebaikan yang bisa kita lakukan karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan siapa? Kita. Yang kedua adalah Tuhan Yesus menyertai kita. Nah, menyertai kita dalam hal apa? Nah, Kak Yulia punya nih beberapa perasaan yang biasanya dialami adik-adik. Yang pertama adalah sedih. Siapa di sini pernah merasa sedih? Pasti ya, semua pasti pernah merasa sedih. Dari yang baru lahir loh, bayi itu bisa merasa sedih. Buktinya mereka menangis ya. Nah, apalagi yang sampai yang dewasa. Semua pernah mengalami rasa sedih. Mungkin adik-adik ada yang sedih karena apa? Adik-adik nggak bisa mendapat apa yang adik-adik inginkan. Adik-adik sedih karena mungkin ada papa atau keluarganya adik-adik yang harus keluar kota dan tidak bisa bertemu dengan adik-adik karena adanya virus corona. Atau adik-adik sedih karena adik-adik tidak bisa bertemu dengan teman-teman adik-adik saat ini. Atau mungkin ada yang sedih karena sering dibanding-bandingkan sama kakak, sama adiknya.
Kamu tuh loh Kak, kok nakal sih? Kamu tuh harusnya pinter kayak adikmu. Nah itu sedih ya kita adik-adik ya. Tapi ingat, kita punya siapa tadi? Kita punya Tuhan Yesus. Kita berdoa sama Tuhan. Kita taruh sedih kita ke Tuhan Yesus. Selanjutnya, ada perasaan cemas. Ada perasaan cemas, ada perasaan takut. Siapa yang di sini sedang kepingin banget masuk sekolah favorit, tapi nggak bisa karena zona? Atau juga pengen masuk sekolah favorit tapi nilainya nggak bisa, nilainya nggak nutut, kurang bagus. Akhirnya kita cemas, terus aku nanti sekolah di tempat yang ini apa aku bisa ya bersama teman-teman yang baru. Mulai takut adik-adik, mulai cemas. Terus juga adik-adik bisa mengalami kecemasan. Misalnya karena adanya virus corona ini, orang tua adik-adik tidak bekerja. Otomatis ada masalah dalam keluarga. Adik-adik yang semula jajannya satu hari 10.000, sekarang cuma dikasih 5.000. Nah itu adik-adik bikin cemas ya. Adik-adik bisa apa? Adik-adik tadi beruntung punya siapa? Tuhan. Adik-adik taruh berdoa terus, Tuhan Yesus tolong. Adik-adik taruh di dalam tangannya Tuhan. Nah biasanya kalau adik-adik cemas, adik-adik sedih, ini apa? Pasti mimpi buruk. Pasti kalau tidur soalnya bingung, aduh ya apa ini Tuhan. Akhirnya sudah berdoa tapi masih ragu. Nggak percaya kalau Tuhan sanggup menolong. Tidur, bukannya tidur nyenyak, tidur sehat, malah mimpi buruk. Mimpi yang enggak-enggak. Wah, akhirnya kita bangun. Nangis, aku kok mimpi buruk gitu ya. Sedih adik-adik. Nah ini tuh hal-hal yang menyakiti hati kita. Lalu habis kita mimpi buruk, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mimpi buruk. Nah, lalu apa yang dilakukan Tuhan kira-kira kalau kita sudah berdoa? Kita mau lihat ya. Mimpi buruk kita diapain sama Tuhan? Wah, disobek-sobek, dihancurin. Wah, dihancurin ya adik-adik ya. Dihancurin dan dibuang sama Tuhan Yesus. Lalu kecemasan kita tadi, kita takut, kita cemas. Diapain sama Tuhan? Wah, remet-remet, apa ya bahasa Indonesianya adik-adik ya, dihancurin pokoknya adik-adik ya, dihancurin, terus dibuang lagi sama Tuhan. Yang terakhir tadi, ada kesedihan hati kita. Nah sedih kita diapain sama Tuhan Yesus? Oh disobek, dihancurin juga ya adik-adik ya, dihancurin sama Tuhan. Dihancurin sama Tuhan, diganti sama apa? Sama Tuhan, kita lihat ya perasaan apa yang Tuhan ganti. Nah diganti dengan sukacita, terus habis itu diganti sama apa? Damai sejahtera. Gimana caranya Tuhan mengganti? Mungkin ketika adik-adik sedih, tiba-tiba mamanya adik-adik datang. Kenapa kamu sedih? Tuhan mengutus mamanya adik-adik untuk menghibur. Itu adalah campur tangannya Tuhan, pertolongannya Tuhan. Ya, demikian juga kalau kita cemas, tiba-tiba ada teman yang menolong. Kamu nggak usah bingung mau sekolah di mana. Nanti aku jadi temenmu. Nah, itu adalah salah satu cara pertolongannya Tuhan. Itu ya adik-adik ya. Yang pertama tadi adalah Tuhan. Kenapa kita beruntung punya Tuhan? Karena Tuhan adalah juru selamat. Dan yang kedua adalah karena Tuhan sudah menyertai kita. Kita beruntung punya Tuhan. Oke, mengerti? Sudah paham ya? Kalau sudah paham kita mau dadah dulu sama Kak Sevanya. Terima kasih Kak Sevanya. Oke, dadah. Nah adik-adik, sekarang kita mau buka Alkitab. Di dalam Mazmur 37 ayat yang keempat. Yang sudah baca, adik-adik baca ya dari rumah masing-masing, Kak Yulia akan bacakan. Mazmur 37 ayat yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Wow, kalau kita bergembira karena Tuhan, semua yang kita inginkan dalam hati itu dikabulkan loh. Terus gimana caranya? Ini adalah ciri orang yang beruntung. Kita kepingin apa? Dikabulkan. Seneng gak kayak gitu? Siapa di sini yang pernah seneng rasanya dapat door prize? Nah, seneng ya pasti ya. Itu rasanya adik-adik. Kita menjadi anak-anak yang beruntung.
Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah dan bergembiralah karena Tuhan. Syaratnya adalah kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita sudah beruntung punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah penyelamat hidup kita. Tuhan Yesus juga selalu menyertai kita. Sekarang tugas kita adalah kita harus bergembira karena Tuhan. Rajin membaca apa ini? Kitab suci seperti yang Kak Edo ingatkan. Lalu juga kita bisa memuji Tuhan dan berdoa. Dengan melakukan hal itu, kita jadi tahu apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Oke? Mengerti adik-adik? Jangan lupa bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Amin untuk firman Tuhan saat pagi hari ini. Kita mau berdoa ya. Yuk, semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Kak Yula kan berdoa buat adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu saat pagi hari ini ya Bapak. Bersyukur Tuhan karena Tuhan mengasihi kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan menjadi penyelamat hidup kami. Kami bersyukur beruntung punya Tuhan dalam hidupku. Tuhan Yesus, berkati kami semua, berkati papa mama kami, berkati kakak, semuanya yang ada dalam keluarga kami Tuhan, berikan kami kesehatan dan penyertaan-Mu selalu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan untuk ibadah anak pada saat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.